Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Ratnasari dari kelas 2D Administrasi Negara dengan NPM E2035223683. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jurnal penyesuaian. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Akuntansi Pemerintahan dan Perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Lala Sulastri SOS MSI. Langsung saja kepada pemaparan materi. Pada dasarnya, dalam akhir periode akuntansi, seringkali saldo tercatat di perusahaan tidak dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini karena berbagai sebab, antara lain, satu, munculnya hak dan kewajiban akibat transaksi yang telah dilakukan. Misalnya, hak dan kewajiban atas bunga, kewajiban gaji, dan sebagainya. 2. Terjadinya pemakaian atas aset lancar yang tidak langsung dicatat karena keinginan simpel dan pencatatan, perlengkapan, bahan habis, dan bahan yang telah dipakai. 3. Terjadinya kerugian aset, kekurangan kas setelah dilakukan pengecekan akhir, jumlah uang tersimpan, risiko uang palsu, dan sebagainya. Yang keempat, adanya pengurangan masa manfaat aset karena pemanfaatan pada periode yang bersangkutan. Pengalokasian harga perolehan dari periode yang memperoleh manfaat aktif tetap. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan rekening-rekening di neraca saldo yang tidak menggambarkan informasi yang sebenarnya. Lalu, mengapa perlu penyesuaian? Di dalam laporan keuangan, laporan laba rugi, perusahaan atau organisasi harus memberikan informasi mengenai laba bersih yang tepat bagi perusahaan. Tujuan dari penyesuaian ini adalah agar setiap rekening real menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode, dan setiap rekening nominal menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Berikutnya adalah konsep dan prinsip penentuan laba, yaitu konsep akuntansi akrual dan tunai, periode akuntansi, prinsip pendapatan, dan prinsip perbandingan. Konsep dasar akrual adalah akuntansi mengakui bahwa pengaruh transaksi pada saat transaksi tersebut terjadi. Dan pada dasar tunai, akuntansi hanya akan dilakukan pencatatan apabila telah terjadi penerimaan atau pengeluaran kas. Pengelompokan ayat jurnal penyesuaian. 1. Pos penangguhan atau deferral dilakukan dengan mencatat transaksi sedemikian rupa sehingga penundaan pengakuan beban dan pendapatan. Beban ditangguhkan atau beban dibayar di muka merupakan pos yang sejak awal dicatat dalam rekening aktiva, tetapi pada saat akhir periode harus dibebankan sebagai beban atau sejumlah yang terpakai selama operasi normal usaha entitas ekonomi. Misal, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan lain-lain. Berikutnya adalah pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Pada masa awal dicatat dalam pos aktiva sehingga pada akhir periode akuntansi merupakan pembebanan atas manfaat yang telah diberikan. Contoh, pendapatan sewa diterima di muka, pembayaran majalah diterima di muka, dan lain-lain. 2. Pos akrual timbul karena tidak adanya pencatatan beban yang terjadi dan pendapatan yang dihasilkan. Beban yang terjadi tetapi belum dicatat, contohnya seperti beban gaji dan upah yang belum dibayar, beban bunga yang belum dibayar. Sedangkan untuk pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum dicatat dalam rekening, contohnya dari rekening ini adalah jasanya telah diberikan, akan tetapi belum ditagih sehingga belum dilakukan pencatatan. Yang berikutnya adalah periode akuntansi. Akuntansi menerapkan periode pelaporan keuangan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga pada akhir organisasi atau perusahaan, maka harus adanya menyusun laporan keuangan. Yang berikutnya adalah prinsip pendapatan. Lalu, kapan pendapatan dicatat? Pendapatan dicatat pada saat diperoleh, bukan sebelumnya.
perolehan pendapatan terjadi pada saat perusahaan menyerahkan barang atau jasa yang telah diselesaikan dan dikerjakan pada konsumen. Lalu berapakah besarnya pendapatan yang dicatat? Pendapatan yang dicatat sebesar nilai tunai barang atau jasa yang diserahkan kepada konsumen. Yang terakhir adalah prinsip mempertandingkan atau perbandingan, dipergunakan untuk mencatat biaya. Prinsip ini menyatakan semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi dan mengukur besarnya biaya tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saat menyampaikan materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.